Zat kimia dalam industri tambang emas. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya setiap lingkup kehidupan kita dikelilingi oleh zat-zat kimia. Begitu pula dengan industri tambang emas yang sangat bergantung pada zat kimia dalam melakukan aktivitas penambangannya. Kemudian, apa sih zat kimia itu? Zat kimia juga dikenal sebagai zat murni, yakni suatu bentuk materi yang memiliki komposisi kimia dan sifat karakteristik konstan. Ia tidak dapat dipisahkan menjadi komponen dengan metode pemisahan fisika, yaitu tanpa memutus ikatan kimianya. Zat kimia bisa berupa unsur kimia, senyawa kimia, ion, atau paduan. Zat kimia berada sebagai zat padat, cair, gas, atau plasma, dan dapat berubah antara fase materi ini dengan perubahan suhu atau tekanan. Zat kimia dapat digabungkan atau diubah menjadi zat lain melalui reaksi kimia. Setelah mengetahui apa itu kimia, selanjutnya kita mengetahui apa itu emas. Emas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au dan nomor atom 79. Sebuah logam transisi yang lembek, mengkilap, kuning, berat, malleable, dan ductile. Emas tidak bereaksi dengan zat kimia lainnya, tetapi terserang oleh klorin, fluorin, dan aqua regia. Emas memiliki simbol yakni Au, titik lebur 1064 derajat Celcius, massa atom 196,96657 U, dan nomor atom 79, serta titik didih 2700 derajat Celcius. Berbicara mengenai zat kimia dalam tambang emas, salah satu proses dalam penambangan emas yang melibatkan zat kimia di dalamnya ialah ekstraksi biji emas. Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda, biasanya air dan pelarut organik lainnya. Sebelum menjadi emas murni yang utuh, pada dasarnya logam mulia itu ditambang dari sebuah batuan yang bercampur dengan kandungan mineral lainnya. Kemudian dilakukan proses pengolahan untuk memisahkan emas dari mineral lainnya. Ada beberapa metode yang dilakukan dalam hal ini, yakni secara tradisional. Biasanya, metode ini dilakukan oleh penambang perorangan maupun perusahaan dengan skala kecil. Tentunya, metode tradisional ini tidak memerlukan mesin-mesin khusus dalam pengoperasiannya. Metode ini cenderung lebih hemat biaya. Adapun beberapa metode tradisional pemisahan emas adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada metode pendulangan. Metode ini adalah metode tertua dalam proses pemisahan emas, biasanya dengan memanfaatkan kuali atau benda dengan bentuk sejenisnya, yang kemudian diisi air, serta bebatuan yang kemungkinan mengandung emas. Selanjutnya, kuali itu akan digoyang-goyang yang menyebabkan emas tertinggal di dasar kuali. Jadi, ukuran massa sangat berpengaruh dalam proses ini, yaitu menggunakan merkuri. Mungkin ini adalah metode paling berbahaya, karena dampak negatif yang dihasilkan. Dengan memanfaatkan sifat merkuri yang berupa air raksa sebagai pelarut, nantinya emas bisa dengan sendirinya terpisahkan dari bebatuan lainnya. Metode ini dianggap paling mudah dan efisien, namun bisa berakibat fatal karena dapat merusak lingkungan dan membahayakan manusia yang terpapar. Selanjutnya adalah metode modern. Mayoritas perusahaan tambang saat ini lebih memilih menggunakan metode modern dengan memanfaatkan sejumlah peralatan canggih dan juga bahan kimia yang lebih ramah. Adapun metode modern pemisahan emas adalah yang pertama, hidrometalurgi. Hidrometalurgi ini merupakan metode untuk mendapatkan logam emas dengan menggunakan reaksi-reaksi kimia yang dilarutkan. Pada umumnya, metode hidrometalurgi dilakukan dalam 3 tahap, yakni tahap pelindian, tahap pemekatan, dan tahap pengambilan. Tahapannya dimulai dari melakukan pelindian, dengan melarutkan batuan mentah ke dalam larutan yang sudah dicampur dengan reaksi kimia. Nantinya akan terpisahkan logam yang diinginkan dengan batuan lain yang dianggap sebagai pengokoh. Setelah itu dilanjutkan dengan proses pemekatan untuk meningkatkan konsentrasi logam yang diinginkan. Terakhir akan dilakukan proses pengambilan atau recovery pada logam yang sudah mengalami 2 proses sebelumnya.
2. Pirometalurgi. Sementara itu, metode pirometalurgi akan memanfaatkan panas atau suhu tinggi dari proses pembakaran untuk memisahkan emas dengan mineral lainnya. Proses memanfaatkan reaksi padatan gas serta lelehan yang dikerjakan pada sebuah furnace atau tanur. Tahapan dalam metode pirometalurgi dibagi menjadi 5 macam, yakni pengeringan. Proses untuk menghilangkan kelembapan pada batuan biasanya menggunakan titik-titik sekitar 120 derajat Celcius. Kalsinasi merupakan proses dekomposisi dari panas batuan atau material yang dilakukan dengan menggunakan tungku atau furnace. Pemanggangan. Pada proses pemanasan dengan memanfaatkan hembusan udara yang berlebih terhadap batuan material yang ditambahkan sejumlah bahan kimia. Suhu yang digunakan di bawah titik-titik material tersebut. Peleburan. Melakukan peleburan terhadap material dengan menggunakan suhu tinggi lebih dari titik-titik sehingga material akan meleleh. Selanjutnya ada pemurnian. Proses untuk memindahkan material-material yang tidak diinginkan dengan memanfaatkan panas. Selanjutnya, di sini ada teknologi pengekstrasian emas tanpa merkuri. A. Teknologi untuk jenis endapan emas primer. Teknologi pelitian, leaching, atau cyanidasi. Salah satu proses pengolahan emas bermerkuri adalah proses cyanidasi yang banyak dilakukan oleh para penambang emas skala kecil, di mana biji emas dipecah kemudian dihaluskan sampai 200 mesh dengan menggunakan ball mill sampai homogen. Dan dilakukan cyanidasi dengan pemberian udara dan pengadukan di dalam tangki selama 28 jam sambil mengatur kondisi pH antara 10,5 sampai dengan 11 menggunakan kapur. Jika pH lebih kecil dari angka 10, maka gas HCN yang terbentuk akan semakin banyak akibat hidrolisis ion cyanida dengan air yang ditunjukkan reaksi sebagai berikut. Sedangkan gas HCN tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan emas, sehingga hasil recovery emas akan turun, sama halnya jika pH lebih besar dari angka 11. Recovery emas akan turun yang kemungkinan diakibatkan oleh terbentuknya peroksida H2O2 yang juga dapat menurunkan recovery AU. Proses cyanida yang menggunakan larutan garam natrium cyanida NaCN 1% dan dilakukan pada temperatur ruang. Pelarut NaCN merupakan pelarut yang paling sering dilakukan karena mampu melarutkan emas lebih baik dengan pelarut lainnya. Adapun proses pengolahan emas menggunakan cyanida adalah sebagai berikut. Kominusi. Proses pengecilan ukuran dilakukan dengan beberapa peralatan, diantaranya yaitu jaw crusher, hasil keluaran ukuran 1 sampai 10 mm, roller crusher, hasil keluaran ukuran 1 mm, ball mill, hasil keluaran ukuran 75 mikron atau 200 mesh. Selanjutnya pelintian. Dari hasil proses kombinasi, beberapa kemudian dilanjutkan dengan merkurinisasi ke dalam reaktor dan penambahan air, kapur, garam, cyanida, dan oksigen. Penambahan oksigen dapat meningkatkan efektivitas cyanida dalam mengekstraksi biji emas sebesar 80%. Oksigen akan mengoksidasi logam emas dari unsur netral menjadi bermuatan positif agar dapat berikatan dengan cyanida membentuk kompleks cyanida AuCN2. Pada proses cyanida, pastikan pH suri pada level 10,5 sampai dengan 11 untuk mencegah terbentuknya gas HCN. Dia sangat berbahaya. Waktu proses reaksi yang dibutuhkan adalah sekitar 48 jam. Tingkat pelarutan emas dipengaruhi oleh kekuatan difusi cyanida dan oksigen. Dan perlakuan sebelum cyanidasi, sebagian kecil emas akan larut sesuai dengan persamaan Ersner sebagai berikut. Selanjutnya adsorpsi. Setelah 48 jam, ditambahkan karbon aktif dan dilanjutkan proses pengadukan dan penambahan oksigen selama 12-24 jam. Proses adsorpsi ini merupakan proses awal dari recovery. Ada beberapa jenis adsorban atau bahan penyerap logam emas dan perak yang telah larut yang bisa digunakan, yaitu karbon aktif, zeolit, ataupun resin. Adsorban yang sering digunakan dalam industri pertambangan emas adalah karbon aktif. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam memilih karbon aktif adalah hardness atau kekerasan, aktivitas, kapasitas total emas yang diserap, bentuk dan distribusi ukuran karbon, persentase abu, berat jenis tuah karbon, kandungan air kristal, luas permukaan, karbon tetraklorida, dan penyerapan bensin. Dari sifat-sifat karbon tersebut, yang paling penting adalah hardness atau kekerasan dan aktivitas. Selanjutnya, pembakaran. Setelah 60-72 jam, karbon aktif disaringkan dan dipisahkan dari lumpur. Karbon aktif yang tersaring kemudian dicuci dan dilanjutkan proses pembakaran. Pembakaran dilakukan sampai semua karbon aktif berubah menjadi bubuk atau debu.
campuran emas. Selanjutnya, peleburan. Bubuk atau debu campuran emas selanjutnya dilakukan proses peleburan dengan penambahan boraks dan membutuhkan temperatur 1100 derajat Celcius. Selanjutnya, destruksi sianida. Destruksi sianida merupakan salah satu pengelolaan limbah yang digunakan untuk menghancurkan kandungan sianida dalam limbah yang dihasilkan dari pabrik ataupun dari tambang. Dengan dilakukannya penurunan bahkan penghilangan kadar sianida dalam limbah, maka secara langsung limbah tersebut sudah memiliki nilai ambang batas lingkungan dan bisa langsung dibuang ke lingkungan tanpa mengganggu kelestarian lingkungan. Teknologi pelindian atau leaching thiourea. Salah satu proses pengolahan emas non-merkuri adalah proses leaching thiourea. Biji dipecah dengan menggunakan jaw crusher, kemudian dihaluskan sampai 200 mesh dengan bal mill sampai homogen. Biji akan dilakukan proses leaching dengan menggunakan thiourea. Thiourea digunakan sebagai alternatif pengganti sianida, terutama pada batuan berjenis primer dan sulfida rendah. Thiourea secara relatif tidak beracun dan aman bagi lingkungan. Tingkat pelarutan menggunakan thiourea sangat cepat, jauh lebih cepat dibanding pelarutan sianida. Tingkat kelarutan mineral refraktori lebih buruk bagi thiourea dibandingkan sianida, karena arsenik dan antimon sulfida tidak larut pada pH 1-2. Oleh karena itu, batuan berkadar belerang tinggi memiliki masalah jika dilarutkan dalam thiourea, kecuali jika menggunakan proses oksidasi sebelum proses leaching dilakukan. Thiourea merupakan senyawa organik yang mudah larut di dalam larutan asam dalam bentuk molekul yang stabil. Emas larut dalam larutan thiourea asam untuk membentuk kompleks stabil. Dalam reaksi thiourea, Fe digunakan sebagai agen pengoksidasi, sedangkan proses cyanida menggunakan oksigen dari udara terlarut dalam larutan leach. Sebagian Fe yang dibutuhkan saat ini ada di dalam biji. Dalam kasus biji yang sangat teroksidasi, pada ion Fe akan dibebaskan dan kemudian penambahan oksidan dapat dikurangi. Sistem kerja reaktor thiourea adalah dengan mensirkulasi lumpur dengan larutan thiourea dalam reaktor dengan penambatan larutan H2SO4 dan FeSO4. Bila hanya menggunakan thiourea sebagai pelarut, tidak dapat melarutkan emas. Sedangkan penggunaan H2SO4 hanya bisa melarutkan emas dalam jumlah sedikit. Oleh karena itu, proses pelarutan emas dapat berjalan dengan penambahan campuran thiourea dan H2SO4. Penambahan H2SO4 bertujuan untuk membuat campuran memiliki pH 1, karena proses leaching dilakukan pada pH 1-2. Ion H+ berperan dalam pembentukan kompleks thiourea. Penambahan larutan FeSO4 bertujuan untuk mengoksidasi thiourea menjadi formamidin disulfida atau FDS. FDS berfungsi sebagai fasilitator pembentukan kompleks emas dengan reaksi sebagai berikut. Reaksi pelarutan emas dengan thiourea sebagai berikut. Kemudian efluentnya dilanjutkan dengan proses pemisahan, yaitu adsorpsi. Adsorban yang digunakan dalam industri pertambangan emas adalah karbon aktif atau resin. Kemudian emas yang terserap di karbon aktif dilakukan proses pembakaran dan selanjutnya dilebur dengan temperatur 1000-1200 derajat Celcius dengan penambahan reagen berupa boraks. Penambahan boraks bertujuan untuk mengikat selak atau terak agar encer sehingga mudah untuk dilakukan tapping serta untuk menurunkan titik leleh dari cake. Tiling yang dihasilkan dari reaktor akan dilakukan proses thickening, yaitu proses yang dilakukan untuk mengurangi volume lumpur sekaligus meningkatkan konsentrasi padatan di dalam lumpur. Metode thickening
yang cukup terkenal adalah gravity thickening. Sesuai dengan namanya, dalam proses ini terjadi pemanfaatan gaya gravitasi atau pengendapan untuk memisahkan air dari dalam sludge. Teknologi pelindian atau leaching. Selama 20 tahun terakhir, banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mencari alternatif pengganti sianida sebagai reagen leaching emas seperti tiosulfat dan thiourea. Tiosulfat merupakan pilihan terbaik untuk pengganti proses sianida. Terdapat dua jenis garam tiosulfat secara komersil, yaitu sodium tiosulfat dan amonium tiosulfat. Masing-masing senyawa mampu melarutkan emas dan perak, namun dengan laju pelarutan yang berbeda-beda dari setiap senyawa tersebut. Amonium tiosulfat merupakan bagian dari tiosulfat yang memiliki laju pelarutan emas tercepat. Biji dipecah dengan menggunakan jaw crusher, kemudian dihaluskan sampai 200 mesh dengan ball mill sampai homogen. Kemudian biji akan dilakukan proses leaching dengan menggunakan tiosulfat. Dalam reaktor leaching tiosulfat, larutan tiosulfat yang basah atau mendekati netral dan dengan dibantu oksigen. Selanjutnya, kelebihan penggunaan tiosulfat sebagai reagen leaching emas dibandingkan sianida yaitu tingkat toksisitasnya yang sangat rendah. Dapat leaching biji dengan berbagai tipe, termasuk biji kompleks dan p-grouping, dan memberikan tingkat recovery yang tinggi serta kinetika yang lebih cepat dibandingkan proses sianida. Menurut Allimore dan Muir, ekstraksi emas dari biji tipe sulfida dalam larutan tiosulfat dalam 1 jam dapat mencapai 90%, sementara untuk proses sianida diperlukan minimal 24 jam untuk mendapatkan 50% ekstraksi emas dari biji yang sama. Empat, teknologi penelitian, leaching, IGOLI. MITEK telah mengembangkan proses yang disebut IGOLI, yaitu proses ekstraksi emas bebas merkuri, yang bisa mengekstrak emas dari 0,1% konsentrat emas untuk menghasilkan 99,90% produk emas. Proses ini menggunakan campuran pol air liquid, dilute hydrochloric acid, pemutih sodium hypochlorite dan sodium metasulfite untuk menyerap dan recovery emas. Penambangan emas skala kecil melakukan konsentrasi emas. Mereka menggunakan squeeze boxes yang dilanjutkan dengan panning sebagai metode terakhir pemisahan fisik. Emas yang dihasilkan dengan cara ini diekstrak dari hasil konsentrasi dengan larutan klorin yang dihasilkan dari campuran pol akid dan blaze. Cairan pelindian mengandung emas dan logam lainnya yang larut dalam media klorin seperti logam dasar dan besi. Selama proses leaching, pelepasan kelebihan gas yang dihasilkan dialihkan ke kontainer yang terpisah yang digosok dengan menggunakan soda kaustik untuk membentuk air dan natrium klorida, garam. Shortly, bubur dari proses pelindian disaring untuk memisahkan cairan pencuci bearing emas dan reduksi padat. Solusi pengendapan emas ini diperlakukan dengan sulfur dioksida yang ditunjukkan dalam bentuk sodium metasulfat untuk mengurangi ion emas dalam larutan menjadi bubuk emas metalik. Padat limbah yang dihasilkan dari proses IGOLI kaya akan silikat dengan effluent dan dinitralkan menggunakan kapur, batu kapur dengan penambahan apatite. Flotasi adalah suatu pemisahan suatu zat dari zat lain pada suatu cairan atau larutan berdasarkan perbedaan sifat permukaan dari zat yang akan dipisahkan. Secara umum, flotation melibatkan 3 fase, yaitu cair sebagai media, padat partikel yang terkandung dalam cairan, dan gas gelembung udara.
Flotasi merupakan suatu cara konsentrasi kimia fisika untuk memisahkan mineral berharga dari yang tidak berharga, dengan mendasarkan atas sifat permukaan mineral, yaitu senang tidaknya terhadap udara. Pada proses pengolahan dengan cara flotasi dapat diterapkan pada biji emas dengan ukuran partikel emas pada biji sangat kecil, UM, di mana mineral dominannya adalah sulfida. Proses ini menggunakan udara dan penambahan bahan kimia pada biji yang sangat halus, yang kemudian emas akan mengembang di permukaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi flotasi: 1. Ukuran partikel. 2. Kekentalan lumpur persen padatan. 3. Gelembung udara. 4. Permukaan partikel. 5. pH, fluid dan karakteristik air. 6. Regen flotasi. 7. Kecepatan putaran, pengadukan dan laju pengaliran udara. Teknologi untuk jenis biji emas aluvial. Ada yang namanya konsentrasi gravitasi. Apa sih konsentrasi gravitasi itu? Konsentrasi gravitasi adalah teknik pengolahan emas yang didasarkan pada perbedaan berat jenis antara emas dengan mineral-mineral pengotornya. Proses pemisahan ini umumnya dilakukan dalam media air, di mana emas yang mempunyai densitas yang tinggi akan terkonsentrasi di lapisan bawah, sedangkan mineral-mineral pengotor yang berat jenisnya lebih ringan akan berada di lapisan atas. Pengolahan emas dengan menggunakan metode ini biasanya tidak menggunakan bahan kimia dan cocok untuk mengolah biji yang ukuran partikel emasnya lebih dari 100 mikrometer. Nah, teknologi yang biasanya diterapkan untuk konsentrasi gravitasi adalah shaking table, Swiss box, dan dulang. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah zat kimia memiliki kaitan yang sangat erat dengan dunia tambang emas. Bahkan, perannya sangat vital dalam kegiatan penambangan emas. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang berkecimpung di dalam ruang lingkup tambang emas harus memiliki wawasan tentang zat kimia serta keterampilan memanfaatkan zat-zat kimia untuk terus memperbaiki kualitas pertambangan emas serta mewujudkan tambang emas yang tidak membahayakan bagi keberlangsungan masyarakat sekitar dan merusak lingkungan.